Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ya, hari ini wawancara dengan uh, lingkungan di Yogyakarta. Oke. Ya, pertama dia Ibu Ina dari UAT. Ya. Mungkin Ibu terkenal bisa. Oke, saya Ina. Saya salah satu pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing di Universitas Ahmad Dahlan. Oh iya. Oh Ibu, kamu suka apa? Natural atau Saya lebih suka Ya. pergi ke alam, ke nature ya. daripada pergi ke mall Ya. atau ke gedung-gedung tinggi. Ya, Ya, saya lebih suka ke gunung, Ya. pantai. Saya juga. Ya. Mall ini bosan. No, boring ya. Iya. Ya. Butuh uang banyak. Ya. Ya. Oh ya, so mulai wawancara ya. Oke. Ya, pertama soalnya ini, bagaimana sampah biasanya dikelola di Jogja? Sebenarnya saat ini masalah sampah itu menjadi masalah yang sangat besar Ya. di Yogyakarta terutama karena banyak sekali orang tidak sadar membuang sampah pada tempatnya. Tapi sampah itu, masalah sampah tidak cukup dengan membuang sampah pada tempatnya. Ya. Ya, kalau untuk pengelolaan sampah, saya tahu ada satu tempat pembuangan sampah. Jadi kita sangat berbeda ya budayanya di Korea dan di Indonesia. Kalau saya lihat di drama Korea, saya tidak terlalu suka drama Korea tapi pernah menonton. Ya. Kalau di drama Korea, orang-orang Korea mungkin sudah teredukasi membuang sampah di sini untuk anorganik, Ya. di sini organik, di Ya. sini untuk yang Plastik. reduksi Iya. sampah seperti Ya ini logam. ya separate ya. Ya, styrofoam yang tidak bisa diolah. Sebenarnya di Indonesia juga sudah ada tempat sampah yang anorganik dan organik, tapi kami masih membuangnya di sembarang, as I want, as I wish. Kami tidak memperhatikan ini anorganik, ini organik. Ya. Tapi ada satu tempat pembuangan akhir, namanya TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Itu di daerah Nitian, dekat dengan kampus 4. Di sana mereka mempunyai alat untuk mengolah sampah. Recycle. Iya, bisa di recycle. Di situ ada. Dan lingkungan di sana juga sudah sangat mendukung untuk mengelola sampah dengan baik. Ya, berbeda tempat, berbeda cara mengolah, begitu. Ya. Oh ya, mungkin next soalnya ini, apakah di daerah tempat ada tinggal sudah ada sistem pemasahan sampah seperti sampah organik, plastik dan logam? Kalau untuk saya tinggal di daerah Potorono, Ya. itu di Bantul. Di Bantul, Ya, di Bantul, Jogja bagian Bantul. Ya. Kalau untuk tempat wisata, Ya. saya tinggal di tempat yang dekat dengan tempat wisata namanya Embung Potorono. Embung Potorono. Iya, itu seperti mungkin Bin pernah tahu. Embung itu seperti lake, danau. Lake. Ya. Tapi itu kecil tempatnya. Kalau di tempat wisata, mereka sudah menyediakan tempat sampah anorganik dan organik. Ya. Tapi untuk local people, mereka tidak menyediakan tempat sampah organik dan anorganik. Tidak ada seperti itu. Mereka membuang sampah dalam satu tempat, itu semuanya sama di situ. Tapi di mall dia organik dan non organik. Iya. Tapi orang Indonesia tetap membuang. They don't aware. Ya. Dan di tempat tinggal saya, kalau saya sendiri, sampah plastik, sampah styrofoam, sampah yang tidak bisa menjadi satu dengan tanah, saya pisah. Saya bedakan. Jadi organik dan organik saya pisah. Kalau untuk yang organik, saya jadikan
seperti fertilizer Aha. di rumah Ya, ya, ya. menjadi pupuk Ya. begitu. Tapi untuk yang plastik, styrofoam, masker atau yang tidak bisa di recycle, Ya, tidak bisa recycle. saya pisah begitu. Oh. Berbeda tempat, berbeda cara. Oh, ya. Ya, ini biasanya ada hubungannya dengan orang yang educated dan uneducated. Oh iya. Dan tiga ini ya tentang recycle. Ya. Ya. Apakah ada sistem dual ruang di Jogja? Jika ada, seberapa efektif menurut Anda? Ini sangat efektif. Ya. Sangat efektif untuk orang yang aware atau mengetahui bahwa membuang sampah yang bisa didaur ulang dengan baik itu sangat bermanfaat. Karena ini akan sangat membantu mengurangi sampah di Yogyakarta terutama ya. Ada banyak tempat yang mau menerima plastik, misalnya botol-botol minuman, itu biasanya mereka mengolah atau dibuat menjadi seperti ada tempat yang sebentar ya, saya mau memberitahu Bin, ada tempat itu dia bisa mengolah sampah menjadi hal lain, misalnya daur ulang plastik ya. Daur ulang plastik. Botol plastik. Ya. Biasanya mereka bisa ini, lihat ada gambarnya. Mereka membuat tempat menjadi pot. Kemudian ada juga yang di Korea kami call upcycling. Ya. Ini sampah tapi ini bisa produk. Ya. Mungkin ya. Sorry. Tidak apa-apa ya. ya. Plastik. Seperti ya. Ya, ada banyak sekali tempat. Ada tempat lucu, ya. Dan ada satu tempat menerima botol-botol plastik. Ya. Mereka, misalnya saya mempunyai tempat daur ulang plastik. Ya. Bin mengumpulkan botol plastik, kemudian diberikan ke saya. Saya akan bayar bin. Harga 1 kilo itu biasanya ada yang 5.000, 10.000. Tapi itu menjadi seperti saving. Ya. Misalnya bulan April, bin memberikan botol sampah 3 kilo ke saya. Jadi bin akan mendapatkan uang sekitar misal 1 kilo 15.000, kalau 3 kilo akan menjadi 45.000. Ya, tapi bin tidak langsung mendapatkan uang itu. Saya akan keep uang bin. Nanti di akhir setelah 1 tahun akan saya berikan uangnya ke bin. Do you get it? Kamu mempunyai saving money ke saya. Saya mendapatkan botol plastik, bin mendapatkan uang. Ada tempat seperti itu. Ya, di Jogja ada banyak. Jadi biasanya itu dikelola oleh individu. Ya, individu itu maksudnya personal. I process, I control that place without any support from government. Gitu. Tapi government juga punya tempat seperti itu. Ya. Interesting ya. Ada seperti itu. Ini soal ini sama ya? Ya, yang saya ceritakan. Ya. Komunitas atau organisasi lokal di Jogja ada banyak sebenarnya. Ya. Dan ini apakah ada insentif atau imbalan bagi orang yang melakukan daur ulang di sini? Kalau as I told you, saya mempunyai tempat recycling. Bin memberikan plastik ke saya. Saya akan mendaur ulang plastik itu menjadi tempat-tempat seperti itu tadi, dan saya akan menjual. Mungkin itu income yang saya dapatkan dan insentif untuk bin, karena bin sudah mengumpulkan plastik, botol plastik ke saya. Mungkin seperti itu imbalan atau insentif. Dari government tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Itu
Itu seperti cara saya sendiri. Ya, Ya. karena di Korea ada banyak dari government. Karena kalau the company mungkin besar company dia save the untuk environment, untuk natural, Ya. government Support. ya support ya. Tapi di Indonesia tidak ada misalnya ini. Mungkin ada, Ya. tapi supportnya itu tidak selalu. It's not always in form of money. Maybe they support Yeah. the local community, Yeah. recycle community or local community by promoting, yeah, inform the other people that I have a place for reuse and recycle. Dan Jogja Sultan ini. Sultan punya sendiri, Ya. gitu. Oh ya. Ini soalnya tentang api. Ya. Karena di Korea saya di urban city mungkin tidak downtown. Ya. Saya melihat orang-orang using api dan burn trash sampah. Tapi di Jogja semua di jalan-jalan semua orang burn the sampah. Iya. Ya. Iya. Saya tidak tahu karena ini tidak bagus untuk kami ya. Ya. Ya, especially long di Iya, sini betul. ya. Betul. Kalau di Yogyakarta, di kota, in the center of the city, sebenarnya sudah ada peraturan, rule or the law that we cannot burn the sampah. But we still do it. Ya. Karena di Indonesia itu tidak ada tidak ada punishment, real punishment. They just inform us that you cannot burn sampah karena nanti there is fine. You have to pay for if I'm not mistaken for around 7,100 rupiah. 7,100. Yeah, when the government see that you burn sampah, but it's only information. Yeah. Hanya on paper. No real punishment. Saya tidak tinggal di kota, saya di suburb, di suburb area. Di sekitar saya masih banyak orang bakar sampah, dan itu even kalau saya merasa terganggu, karena ya sangat mengganggu pernapasan. Kalaupun saya report my neighbor, nothing. Begitu, masih banyak orang bakar sampah di tapi Jogja. Untuk save uangnya. Iya, betul. Karena uang sampah di Jogja itu lumayan mahal, misalnya sekitar 50.000 satu bulan. 50.000 satu bulan. Iya. Ya, tidak semua orang mau membuang sampah, berlangganan sampah. Jadi ada petugas kebersihan, cleaning service for taking our sampah at home, and we have to pay for around 50 or 75. Satu kali atau satu bulan? Satu bulan. Satu bulan satu kali? No, satu minggu biasanya 2 kali diambil dari rumah. Begitu. Ini sedikit mahal saya pikir. Iya. Kalau di Korea juga seperti itu. Harus membayar uang sampah. Di Korea tidak ada. Ini gratis. Tapi saya tidak tahu di villa atau saya tinggal di apartemen. Di apartemen ini ini murah, ini gratis. Tapi saya pikir price uang di apartemen including. Saya pikir. Tapi tidak including makanan, sampah makanan. Kami harus bayar. Sampah makanan itu seperti kulit buah begitu. Iya. Misalnya ini. Jadi kalau Bin membuang kulit pisang, kulit apple gitu harus bayar lagi.
Ya, ada mesin di apartemen. Saya open dan cek the weight dan kami harus bayar di mesin. Ya. Berapa itu? Biasanya ibu saya. Ya. Saya tidak tahu ya. Mungkin tidak mahal, saya pikir ya. Kan. Saya pertanyaan, menurut Anda, apakah masyarakat sadar bahwa membakar sampah bisa berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan? Karena saat kalau saya smell bakar sampah, api ini the smoke, ini tidak bagus saya pikir. Tidak bisa, we cannot breathe well pada saat we take the smoke saya pikir semua masyarakat Jogja dan Indonesia itu sadar bahwa api atau asap dari pembakaran itu sangat tidak baik untuk kesehatan. Tapi ini based on my own experience. My mom, she is not educated. She is not. She didn't went to school. Jadi dia tidak tahu bahwa membakar sampah itu mengganggu kesehatan. Dia tidak tahu. Tidak tahu. Jadi ini mungkin ada hubungannya dengan educated dan uneducated. Bahwa saya pernah bicara dengan ibu saya. Ibu jangan membakar sampah karena kalau ibu bakar sampah di sini di Jogja, ibu akan diminta bayar denda. Fine, pay for the fine. Karena ibu saya tinggalnya di Jambi. Kalau di Jambi mungkin tidak ada seperti itu. Tapi di Jogja, saya takut akan ada polisi datang dan bayar denda. Dan ibu saya tidak tahu. Oh iya, harus seperti itu karena di Jambi tidak seperti itu. Begitu. Mungkin terakhir soal. Menurut ibu, apakah ada pernah merasa bahwa kualitas udara di lingkungan tempat tinggal Anda buruk? Karena saya pikir saya pernah pergi ke Jakarta. Air pollution ini sangat tinggi dan tidak suka. That's why saya suka Jogja karena Jogja lebih bagus Tapi di jalan-jalan kadang-kadang tidak bagus. Tapi biasanya mungkin Kaliurangan, pantai sangat bagus. Betul sekali. Kalau di kota Jogja mungkin tidak terlalu buruk air pollution-nya compare to Jakarta. Tapi di sekitar Jogja, other regency itu masih banyak sekali tempat bagus yang kualitas udaranya juga bagus. Kalau di kota Jogja mungkin tidak terlalu bagus. Mungkin terakhir soalnya, ibu ada dream tentang sampah atau mungkin tentang orang Indonesia, mungkin orang Indonesia mau misalnya separate the sampah mungkin atau bring the tumbler atau pasti. Saya mempunyai mimpi yang sangat besar tentang sampah di Indonesia, terutama di Jogja. Pemerintah sudah memberi info ke masyarakat untuk membawa tumbler sendiri, box tempat makan, box makan sendiri. Tapi hanya information on the paper, there is no punishment. Kalau kita membuang sampah, Bin perlu tahu bahwa di Yogyakarta itu kota setiap hari memproduksi sampah sekitar 30 ton.
Iya, itu kalau tidak ada acara. Sedangkan di Jogja itu sering sekali ada banyak acara, especially on the weekend. Jadi dalam satu hari kota Jogja menghasilkan sampah 30 ton. Bisa dibayangkan kalau ada acara on the weekend, maybe it will be more twice or 3 times sampahnya. Saya yakin sudah banyak sekali tempat-tempat yang reuse, recycle itu ada banyak, tapi masyarakat sendiri yang belum sadar, they don't aware about it. Jadi mungkin ada hubungannya dengan kesadaran diri sendiri. Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri dan bisa semua self awareness about sampah. Itu yang paling penting sebenarnya. Kalau pemerintah sendiri, pemerintah Indonesia, pemerintah Yogyakarta itu sudah sangat concern about sampah. Mereka sudah punya banyak sekali program tentang sampah, tapi kalau kita sebagai manusia tidak bisa depend on the government, right? We need to have the self awareness. Ini basic kami. Menurut saya mulai kami. Mulai dari diri sendiri. Saya kalau belanja membawa my own bag, tempat belanja sendiri. Dan kalau saya pergi ke kampus, saya membawa minum, tumbler sendiri dan tempat makan sendiri. Karena saya pikir semua restoran di Indonesia selalu use plastik. Iya, betul. Mungkin sambal plastik, nasi plastik. Musaitis plastik, semua plastik. Dan yang paling menyedihkan itu penggunaan styrofoam. Styrofoam saya tahu. Styrofoam itu tidak bisa didaur ulang. Kalau plastik mungkin bisa dimanfaatkan tadi untuk pot, untuk tempat pensil, untuk hal yang lain. Tapi styrofoam itu tidak bisa. Dan kita sebagai manusia, sebagai diri sendiri tidak bisa controlling other people, right? Jadi yang mulai dari sendiri sendiri. Begitu. Di Korea nowadays tumbler dan lunchbox orang Korea try to. Mungkin di Indonesia juga. Karena kemarin saya makan dengan ibu dan pak dan mahasiswa bekerja di sini. Tapi dia bring lunchbox juga dan ibu nurun juga. Betul. Mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Betul. Terima kasih ibu. Sama-sama, Bi. Saya hanya belajar sendiri di internet, di mungkin atau teman-teman. Tapi biasanya teman saya tidak tahu tentang sampah di Indonesia. Terima kasih banyak ibu. Sama-sama, Bin. So mungkin bye-bye terakhir 1, 2, 3 bye-bye. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih ibu. Sama-sama Bin. Mungkin